Halo semuanya, kembali lagi di pembahasan soal TOEFL. Langsung aja kita bahas soalnya. Nomor 1, bla bla bla, growing awareness of social ills. Edna Saint Vincent Millay wrote increasingly more somber poetry during her later years. A, kalian jawabannya. B, because her. C, when. A, D, due to her. Oke. Kalau kita baca tadi dari soalnya itu growing awareness ya. Semakin meningkatnya kesadaran terhadap penyakit sosial gitu ya. Berarti kemungkinan besarnya ini karena gitu ya. Makna yang paling cocok kita taruh di sini karena bertumbuhnya kesadaran gitu ya kan. Nah, di sini ada kita lihat 2 B atau D. Kalau C ketika kalau kita masukkan ke sini kan nggak cocok ya secara pemaknaan. Nah, jadi yang paling tepat di sini karena antara B dan D. Kalau kita pilih B, because itu kan harus subject verb ya. Sedangkan di sini langsung objek di situ ya, objek pronoun. Kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah D. Langsung kita tahu. Kalau yang lain si tadi when nggak cocok secara pemaknaan, juga dia harus dalam subject verb juga. When itu dan because harus ada subject verb ya. Ini mereka ini harus ada subject verb kalimat utuh. Sedangkan di soal nggak ada ya. E juga nggak cocok kalau kita pakai artikel E aja gitu. Makanya kita pilih D. Karena due to itu bisa langsung noun atau non phrase. Due to her growing awareness of social ills, itu non phrase ya. Oke, langsung nomor 2. Blah 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 categorized as lipid. A, fats and also oils. B, while fats and oils. C, fats and oils are. D, fats and oils. Oke, kita ini cukup mudah ya. Categorized as lipid. Ketika kita baca kategori as lipid aja, ini kesannya dia sebagai pasif. Berarti kita butuh to be di sini. To be plus di belakangnya apa? Subjek ya. Nah, kebetulan subjeknya sini ada fats and oils. Cari aja yang ada to be-nya. Langsung dapat jawabannya C. Gitu. Jadi fats and oils are categorized. Ini kalimat pasif. Oke, lanjut nomor 3. The role of the mass media in influencing public policy decisions, maintaining or changing the status quo of our society, and blah blah, outlets for all types of views is enormous. Nah, jawabannya ada A as it provides, B to provide, C provide, D providing. Oke, yang mana? Ya, kalau teman-teman teliti, di sini ada maintaining or changing the status quo of our society and, nah, kata sambung and, polanya di depan ini kan dari influencing, maintaining, jadi harus paralel. Jadi ada influencing, ada maintaining or changing, semuanya dalam verb ing ya, atau gerund di sini ya. Ya. Makanya jawabannya adalah providing and providing. Ada kata and. Berarti dia harus terus bersesuaian ya. Kalau gerund semua, kalau to infinitive semua gitu-gitu ya. Jadi namanya structure atau parallel structure ya. Nanti ini udah sering kali kita bahas di pembahasan video-video sebelumnya, nanti bisa dicek. Oke, kita lanjut nomor 4. Blah blah blah, Earth might be experiencing a global warming trend which could have devastating climatic effects. Oke. Penjawabannya ada A in the, B the, C where the, D whole. Oke, ini yang mana yang paling cocok?
Ya, sepertinya hanya butuh artikel ya, the earth gitu ya. Earth yang mana lagi ya? Earth yang tempat kita tinggal ya. Kalau in the, ini dia ada preposition in the earth yang kurang tepat ya, nggak cocok dia. Di sini ada prepositionnya, in the earth might be experiencing. Kalau see, where the juga ini ada apa namanya? Nanti ada dua relatif pronoun ya. Ini ada tempat, ini ada sebagai subjeknya. Kurang tepat. The whole, ini nggak ada artikel, kita butuh artikel ya. The whole earth mungkin bisa jadi gitu ya. Jadi butuh artikel doang nih. The earth might be experiencing a global warming trend, bla 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 bla. Gitu. Oke, lanjut nomor 5. The present drugs bla 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 historically have been known to be addictive are called narcotics. 5. A and B which, C they, D about which. Nah, yang mana nih? Ya, jawaban yang paling tepat adalah which ya. Kenapa? Nah, kalau kita pilih misalnya the present drugs and historically, nah cocok. Ini kalimat adjective clause ya, atau relative clause gitu ya. Kalau they, ini subjeknya udah ada, the present drugs, nggak perlu double the present drug they lagi, jadi redundant atau udah berlebihan ya subjeknya. Kalau di about which, itu biasanya dia sebagai objek ya, objek dalam relative clause itu. Sedangkan di sini dia sebagai subjek, the person drugs, which historically, which yang di sini itu dia sebagai subjek. Kenapa? Lihat aja langsung di depannya itu ada kata kerja atau kata kerja bantu setelah which. Setelah bla 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 historically ini kan adverb penambahan aja ya, bisa dibuang juga. Kalau kita tambah yang di misalnya about which, ini seharusnya ada subjek gitu, misalnya kayak the person drugs about which I have taken gitu. Jadi subjek langsung. Sedangkan ini langsung kata kerja berarti dia kalimat aktif, dia sebagai subjek which di sini. Ini juga sudah pernah dibahas sering di video-video sebelumnya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 6. Blah blah blah. Young Eugene O'Neill traveled with his father's theatrical company, and the stage was an important part of his life. A, when was he? B, he was. C, was he? D, when he was. Ini cukup gampang ya. Ini kan kalimat aktif biasa, nggak ada kalimat tanya di sini, berarti dia harus when. Ya kan maknanya ketika gitu, dia bepergian gitu kan dengan perusahaan ayahnya bla 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 gitu kan. Nah, berarti ketika antara A dan D. Kalau B, C kan nggak ada ketikanya gitu, when gitu ya. Langsung kita lihat setelahnya langsung harus subjek, bukan kata kerja. Ini contoh yang A ini kalimat tanya gitu ya. Oke, cepet ini. When he was young gitu ya. Oke, lanjut nomor 7. Vitamins are organic compounds blah 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 and must be ingested to maintain proper bodily functions. A, that they can be produced by the body. B, the body can produce them. C, that can be produced by the body. D, not produce them by the body. Oke. Ini agak tricky ya. Kalau kita pilih A misalnya, that they can be produced by the body, ini kurang tepat ya. Karena kita fokusnya itu apa? Vitaminsnya ya. Jadi vitamins are organic compounds. Jadi organic compounds. Nah,
Jadi langsung aja yang C ya. Jadi vitamins are organic compounds that can be produced by the body. Jadi fokusnya itu nggak organic compounds-nya ini. And must be ingested to maintain proper bodily function. Kalau B ini nggak ada kata hubungnya ya, nggak ada relatif pronoun untuk non clause-nya. D juga seperti itu. Oke. Lanjut nomor 8. Oke, nomor 8, bla bla bla, business manager. Banyak debu berterbangan. Business managers plan the tasks that their employees are to carry out. A, it is the organizing process. B, they process the organizing. C, while the organizing process. D, through the organizing process. Yang mana yang paling cocok? Jawabannya ya, ini juga D. Banyak yang D ya. Jadi melalui organizing process, business manager plan, bla 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 bla. Kalau kita pilih misalnya yang A, it is the organizing process that business manager plan, that lagi ini ada that. Jadi kurang tepat ya. Kita butuh dia ini modifying phrase-nya aja yang dibutuhkan. Melalui organizing process. They ini juga kurang tepat ya. See why the organizing process apa, jadi ambigu sekali ya, nggak ada kata kerjanya juga. Nah, jadi seperti itu. Oke, nomor 9, copper is the favorite metal for electricians wire because of itu biasa diikuti oleh noun ya kan. Langsung aja cari yang langsung noun. Kalau A ini kalimat utuh ya. B, its excellent conductivity. Nah ini dia jawabannya. B, its excellent conductivity. Ya langsung ikutin noun phrase di sini ya. Oke, lanjut nomor 10. Chemicals in paint that pose a fire hazard, blah blah blah, as combustible, flammable, or extremely flammable. Yang mana nih? A, are listed. B, listed. C, being listed. D, they are listed. Ya, kita butuh kata kerja di sini ya, untuk refer ke chemicals-nya. Nggak ada subjeknya, makanya yang pilih jawabannya A, are listed as gitu ya. Kalau listed aja ini butuh pasif di kalimat ini ya, sebagai as gitu. Ini as, kata as nih jadi menandakan dia tuh pasif ya, sebagai. Being listed nggak ada to be-nya. They ini udah subjeknya banyak banget, jadi redundansi ya. Yang paling tepat A. Oke, lanjut nomor 11. Scientists believe that the beaver's instincts to build dams is more complex than blah 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 other animal instincts. A, most. B, all. C, any. D, these. Oke, yang mana? Ya, jawaban yang paling tepat di sini adalah C ya. Nah, scientists believe that the beaver's instinct ya. Jadi fokusnya itu instingnya. Nah, instingnya ini kan singular ya. Jadi lebih tepatnya yang pakai indikasi singular, yang lain kan jamak semua nih. These jamak, all, most.
Scientists believe that the beaver instinct to build dam is more complex than any other animal's instinct. Oke, lanjut nomor 12. Considered unique and exotic, bla bla bla. Jawabannya ada A. Over 4,000 American households keep the llama as a pet. Lama nih binatang ya. B. There are over 4,000 American households that keep the llama as a pet. C. The llama is kept as a pet in over 4,000 American households. D. The llama kept as a pet in over 4,000 American households. Oke, ini agak tricky ya. Oke, ini kalau dari makna aja dianggap unik dan eksotik. Kalau American household kayaknya nggak cocok ya. Jadi fokusnya ini lebih ke si lamanya. Jadi considered unique dan eksotik itu refer ke American household atau lamanya ketika kita baca. Kalau saya lihat ini lebih ke lamanya. Makanya kita cari yang dia setelah ini fokusnya ke si lamanya. Berarti antara C dan D. Nah, di D-nya ini kurang to be, the llama kept langsung gitu ya. Is kept. Nah, dipelihara gitu sebagai hewan peliharaan. Jadi yang paling tepat adalah C. Kalau A, over 4,000 American household keep the llama as a pet, itu seolah-olah kayak yang uniknya itu American household-nya nggak cocok ya. Nah, ini lebih ke pemaknaannya, karena secara kalimatnya mungkin tepat-tepat aja gitu ya, kayak B, there are 4,000 American households that keep the llama as a pet. Ini juga fokusnya ke American household gitu. Lanjut nomor 14. Anxiety about uncontrollable situation is thought to cause A. To fitfully sleep, B. Fitful sleep, C. Fitful in sleep, D. Sleep fitfully. Nah, ini butuh langsung objek aja ya. Nah, ada perlu yang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? B ya. To cause fitful sleep. Lanjut nomor 14. One of the most influential Virginians of colonial times, blah blah, in England. A. The education received by William Bain. B. Was the education that William Byrd received. C. William Byrd was educated. Nah, ini soalnya seharusnya William Byrd juga ya. C. William Byrd was educated. D. Education that William Byrd received. Yang mana ini? Ya, yang paling tepat adalah C ya. Kita butuh kalimat utuhnya yang simple aja. Salah satu dari yang paling berpengaruh di dunia di waktu kolonial ya. Virginians, orang-orang Virginians gitu ya. William Byrd was educated in England. Nah, jadi keterangan tambahannya gitu ya. One of the most influential Virginian of colonial times-nya itu di awal gitu ya. Apa istilahnya apositif. Nah, jadi kalau kita pilih C, William Byrd was educated in England, sudah cukup. Tambahannya adalah yang di atasnya, one of bla bla bla. Kalau yang lainnya ini, the education received by William Bain, bukan educationnya fokusnya. Nah, ini lihat, one of the most influential Virginians. Orangnya, oh berarti si Williamnya, makanya kita pilih si William Byrd, fokus di kalimat independennya ya. Kalimat utuh sebagai keterangan yang dia itu independen, bisa berdiri sendiri. Yang lain tuh education semua fokusnya dari A, B, dan D. Bukan educationnya fokusnya, tapi si William Byrd-nya. Karena tadi dibilang one of the most influential Virginian.
salah satu dari orang Virginian yang paling berpengaruh di era kolonial gitu. Siapa? Oh, William Byrd, bukan educationnya. Oke. Oke, nomor terakhir di pembahasan soal kali ini, nomor 15. By careful seeding, weather makers can encourage two small clouds to merge into one big cloud, blah blah blah, produce a powerful thunderstorm. A. So, B. These, C. Which, D. And. Yang mana jawabannya yang paling tepat di sini? Untuk kita masukkan setelah cloud-nya. Ya, D ya. Seharusnya D. Ya, kita perlu kata sambung and ya. To merge gitu kan. Ini nih. To merge into one big cloud and menghasilkan merge and produce. Jadi merge and produce ya. Kalau kita ambil dia merge and produce. Kalau which into one big cloud, which produce by careful seeding, weather can encourage two small clouds to merge into one big cloud. Jadi merge ini dia pasangannya and gitu ya. Coba pakai which. This juga kurang tepat di sini ya. This produce. So juga. Sehingga jadi secara pemaknaan lebih tepat menggunakan and. Bukan yang, bukan this ini subjek lagi gitu. So merge and produce. Oke. Baik, demikian saja pembahasan soal kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dikoreksi, ditambahkan dari penjelasan dan pembahasan di soal kali ini, silakan isi di kolom komentar. Nanti kita diskusiin lagi. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di soal-soal pembahasan TOEFL lainnya. Sampai jumpa.